Nah, banyak orang tua yang terkadang menuntut anaknya, harusnya begini loh, harusnya begitu loh, gitu ya. Sepertinya kayak apa ya, orang tua ngerasa pengennya idealis banget. Betul nggak sih, kamu suka ada gitu? Iya, Ya, pasti ada menemukan yang seperti nggak itu. boleh pakai baju itu dong, harusnya begini. Nggak boleh ini, harusnya begitu dong. Nah, Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Kembali lagi di YouTube channel Thomas Kristo. Hari ini aku Syira Alexandrina kembali nge-host di konten Podcasty. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol santai lagi loh, tetapi pasti tetap bermanfaat buat kita semua. Nah, teman-teman masih inget gak sih sama obrolan kita di video sebelumnya? Di video sebelumnya kita sempat bahas tentang toxic teenager. Nah, kali ini kita mau ngobrol lanjutannya nih, tapi kita akan ngobrol dengan dari sisi parents atau orang tua. Kalau kita ngobrolin masa-masa yang ada di remaja aja, pasti gak acik dong ya, masa kita nggak bahas dari sisi parentsnya. Makanya hari ini kita akan bahas materi judulnya Be a High EQ Parents. Ceritanya bagaimana menghadapi anak-anak remaja nih yang tidak menyinggung dan membuat anak-anak semakin menyimpan toksiknya. Hari ini kita kembali ngobrol santai dengan kepala sekolah, motivator, dan trainer yang top banget, yaitu Serti. Hai Serti, apa kabar? hai Cyril, kabarnya luar biasa. Yes. Nah, Serti, kita kan di video kemarin kita bahas tentang toxic teenager ya, Ser. Nah, itu masih ada hubungannya nggak sih, Ser, sama pembahasan kita kali ini? Of course masih ada hubungannya. Karena ketika kita kemarin bicara tentang dari sisi teenager, anak remaja yang tadi kamu bilang, lalu sekarang kita mau bahas dari sisi orang tuanya nih, dari sisi parentsnya nih, nyambung apa enggak. Jadi jangan cuma ngupasin tentang anak remaja aja mesti begini, mesti begitu, mesti begono gitu ya. Tetapi orang tuanya enggak. Nah, makanya hari ini kita akan masih ngobrol di situ. Kita masih bahas ini loh, Oh, ketika pintar saja tidak cukup. Ini karya Anthony Dio Martin. Jadi kita masih bahas ada di koridor Save Our Youth sebetulnya. Oke. Gitu. Nah, bener nih, Sir. Kadang kan banyak anak remaja yang akhirnya memutuskan untuk gak mau dan atau gak bisa lah cerita sama orang tuanya gitu. Nah, teman-teman aku tuh kadang bilang gini, males gue cerita sama orang tua, nanti masalahnya jadi tambah runyam. Nah, gitu kan, Sir. Gimana tuh, Sir, kalau menurut Serti? Aku sih nggak tahu ya di luar sana, mungkin om tante atau teman-teman sekalian ngerasain kayak gitu. Nah, menurut Serti pendapatnya gimana? Kalau kamu masih nyambung dong sama papi mamimu. Ya, boleh lah. Boleh lah nyambung ya. Runyem tuh tadi gimana? Runyem tuh berarti Makin ribet makin ya. ribet, makin enggak banget gitu ya. Complicated gitu ya. Jadi semakin iya, betul sih, banyak yang akhirnya anak-anak remaja ngerasa gua enggak lah, malas ngomong sama papi, ngomong sama mami gitu, ngomong sama papa mama. Kenapa? Ya tadi semakin nggak ada masalahnya, semakin nggak menemukan jawabannya. Iya, benar-benar. Gitu. Makanya kalau dibilang tadi kamu runyem, ya oke, bener lah. Semakin runyem, semakin nggak karu-karuan gitu, semakin nggak dong, semakin nggak nyambung gitu. Nah makanya kalau kita bahas di bukunya Pak Martin ini gitu ya, tentang yang masih ngomong ketika pintar saja nggak cukup. Kenapa akhirnya anak-anak remaja semakin nggak mau ngomong sama orang tuanya? Semakin menjauh lah. Semakin menjauh. Karena ada 8 alasan nih di sini disampaikannya gitu ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan shielding. Shielding itu apa? Menuntut. Nah, banyak orang tua yang terkadang menuntut anaknya, harusnya begini loh, harusnya begitu loh, gitu ya. Sepertinya kayak apa ya, orang tua ngerasa pengennya idealis banget. Betul nggak sih, kamu suka ada gitu? Iya, ya. pasti ada menemukan yang seperti Nggak boleh pakai baju itu dong, harusnya begini. Nggak boleh ini, harusnya begitu dong. Nah, itu namanya dengan sebutan dengan shielding. Jadi banyak orang tua, beberapa orang tua yang terkadang menuntut anaknya pakai mindsetnya yang dia punya. Iya. Mami nih, nah, balik lagi kan, harusnya dia begini nih, papi itu begitu loh gitu. Jadi itu orang tua menuntut. Nah itu akhirnya anak remaja, aduh ogah banget dah. Itu yang disebut dengan shielding nih. Ya. Nah yang kedua real ada namanya comparing. Tahu kan comparing kan? Membandingkan. Bandingin. Kamu ya, kenapa sih nggak kayak anaknya tante itu? Nah, itu yang paling nyebelin ya. Paling nyebelin kan? Ya, waduh banget deh. Kamu kenapa nggak kayak anaknya tante itu? Kenapa nggak kayak anak om itu gitu? Itu anaknya nurut, anaknya gini. Nggak bisa lah, Mi.
kakak adik aja kita nggak bisa compare gitu loh. Iya benar. Ya terkadang mau compare orang lain, yang lebih nyesek lagi di compare sama siapa? Anak tetangga. Anak tetangga, anak model iklan. Ya, waduh, kalau punya anak kayak begitu ya kayak di TV. Nah, Susah ya susah itu. tandingannya. Nah, itu orang tua always kadang kan suka mengcompare gitu. Bisa ada Benar-benar. kejadian apa yang akhirnya di-compare sama orang-orang atau anak sekelilingnya. Itu jadi shoulding, comparing. Ada yang wishing. Wishing, oh berharap. Yes, mengandai-andai, berharap. Seandainya ya dulu kalau kita nih rumahnya masih di sana, kalau kita waktu dulu papihmu pekerjaannya begini, kalau dulu gini, jadi punya mengandai-andai. Ya udahlah, dulu gitu loh. Iya, beda ya sama Sekarang kan kita lagi dilaluin gitu loh. Seandainya dulu ya kamu nurut kata mami nih masuknya bukan di SMA X tapi di SMA Y, maka kamu nggak akan begini. Jadi di wishing, di andai-andai gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ada yang namanya dengan exaggerating. Apa tuh, Sar? Exaggerating atau membesar-besarkan masalah. Oh. Gara-gara masalahnya apa ya? Gara-gara kamu naruh gelas aja nggak bener. Gitu kan? Tumpah. Naruh Pecah. gelas nggak bener lalu tumpah gitu loh. Lalu akhirnya dibesar-besar masalahnya. Makanya ya gini. Jadi masalah yang kecil akhirnya jadi gede. Benar. Betul nggak sih? Masalah kecil loh sebenarnya. Tapi dibesar-besarkan. Kalau perlu tetangga tahu semua tuh. Cyril sudah memecahkan satu gelas porselin. Gitu ya. Semua orang pada tahu gitu ya. Nanti lapor lagi ke opungnya, lapor lagi ke omanya. Cyril ya kemarin Jadi gini. semua ya tahu ya, Sar. Iya. Jadi masalahnya sebenarnya masalah kecil, cuma gelas aja yang tumpah di meja tamu misalnya. Tapi jadi gede banget gitu. Lalu ada lagi yang disebut dengan generalizing. Apa itu? Mengeneral berarti ketika satu kejadian nih akhirnya di general serak sama orang tua nih. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya ada satu kejadian anak pulang sekolah bolos gitu. Satu anak bolos. Kamu gak usah ikut-ikutan ya. Banyak yang sekarang nih pada bolos-bolos nih. Banyak anak sekarang nih pulang sekolah bukannya pulang ini nih. Kamu gini nah, di general nih. Padahal yang melakukan sesuatu yang jelek misalnya itu cuma satu anak. Iya. Tapi menjadi jelek. Atau bisa juga kamu di general dengan kamu melakukan satu kesalahan satu di rumah, akhirnya kamu di rata-rata tuh. Kan semua kan kegiatan kamu begitu semua kan? Oh, iya. Bener nggak? Apa yang kamu lakuin tuh begitu. Semua kamu lakuin gitu. Kadang orang tua nggak ngelihat dari sisi lain ya. Bener. Sar. Jadi satu tuh di general sama orang tuanya. Gitu. Nah itu juga membuat anak bete banget. Kesel gua, banget itu gitu sih. ya. Jujur itu kesel banget ya kayak Ya kan? gitu. Di general gitu. Atau personalizing. Personalizing itu terlalu dimasukin ke hati. Kamu bete nggak sih ketika orang tuamu kamu punya ada sedikit masalah yang nggak klop, lalu akhirnya dimasukin dalam hatinya, akhirnya orang tuamu menjadi apa ya, dibuat ya oke lah orang tua sedih, orang tua bisa ini, tapi akhirnya sampai gara-gara kamu disuruh dan kamu nolak. Oh, kepikiran gitu sama Yes. Ril tolong dong angkatin jemuran. Ntar. Padahal cuma ngomong entar. Tapi langsung zep. Disuruh sama orang tua nggak nurut. Kok bisa ya ngebantah sama orang tua? Lalu dimasukin ke hati nih. Akhirnya timbul masalah-masalah yang lain. Nah, terkadang begitu juga kan. Bentar nih, ini tanggung nih. Iya. Lagi ngedit video dikit lagi. Jadi tinggal ngomong entar, dan anak sekarang kan memang jawabnya begitu toh. Iya. Bentar ya, sebentar. Betul nggak sih? Iya, Kalau orang- benar-benar. Ya bentar. Bukan berarti bentar tuh bukan berarti menolak apa yang dimintakan oleh orang tua, betul nggak sih? Akan dilakuin tapi nanti gitu. Tapi nggak orang tua sekarang. mintanya now, Sekarang. sekarang. Orang tua kagak ngerti kamu lagi ngapain. Gitu. Nah kan akhirnya orang tua langsung masukin hati, marah-marah sendiri, ngegrundel sendiri, lapor ke papihnya. Lihat tuh anak perempuanmu. Ya. Betul nggak? Lihat tuh anak perempuanmu nih, disuruh ya kayak gini-gini. Nah, nancep nih. Padahal kamu cuma bilang, bentar Mi. Iya, bener-bener. Fakta guys. Betul kan? Betul. Fakta. Dan akhirnya mami lapor ke papi lah. Lihat tuh anak perempuanmu, susah banget diaturnya gini-gini. Susah banget diaturnya.
Padahal timbang ngomong apa? Sebentar, nanti, Nanti. aduh, Nanti dikerjain, ini lagi nanggung nih, lagi ngedit nih, lagi Iya, ngedit. bener-bener. Lagi di Canva. Lagi di Canva. Gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya dengan permitting. Apa itu, Sir? Permitting itu apa ya? Membiarkan satu masalah lalu mengganggu banyak aspek di dalam kehidupan itu. Oh, Jadi masalahnya masalah kecil tetapi akhirnya mengganggu semua aspek. Contohnya kayak jadi dihubung-hubungkan. benar dihubung-hubungkan segala sesuatunya. Lihat aja tuh, makanya main game aja dari tadi. Padahal bukan main game. Iya. Nilainya jatuh semua, ngejeblok semua, dibilangin nggak tahu, di gini nih, merembet pak. Gitu. Jadi semua merembetnya kemana-mana. Padahal cuma lagi pegang HP, mungkin lagi Ngecek tugas atau ngecek yang tugas, atau pada sekarang kan masih PJJ ya. Iya, benar. Jadi semua anak kan tidak lepas daripada HP, tapi langsung orang apa? Lu main game. Gitu. Makanya disuruh nggak mau, diminta nggak mau, banyak ngebantah. Mainnya terus, akhirnya apa? Lihat kan ulangannya ngejeblok kan. Udah bentar lagi mau ujian, bentar lagi ngerembet tuh. Ngerembet kemana-mana. Betul. Ada. Itu kan bete kan kita, anak remaja kan. Ya, Apalagi kan anak remaja emosinya lagi nggak stabil ya, maksudnya dari lagi masa puber, lagi banyak pikiran. Maksudnya pikiran tuh dalam arti tugas atau ya habis diomelin guru dan lain-lain. Betul. Dan ngadepin orang tua yang menurut aku itu sedikit toksik ya untuk anak remaja sekarang. Kamu yang ngomong ya? Iya, kamu yang Maksudnya yang dijelasin tadi tuh ya, beberapa yang kayak gitu menurut aku sih sedikit toksik. Untuk perspektif aku ya. perspektif remajanya ya? Iya, itu sedikit toksik karena kan belum stabil gitu emosi remaja saat ini menghadapi orang tua yang kayak gitu. Dan yang paling parah adalah satu lagi, netting. Oh, negative thinking. Iya, always. Jadi selalu dibuat negatif sama orang tua. Iya, benar-benar. Apapun yang kamu lakukan, orang tua bernegatif thinking sama anak remaja. Nah, jadi bapak ibu, papa mama, please don't do that gitu loh. Jangan selalu apa-apa dibuat negatif. Yang anak-anak lakukan tuh belum tentu negatif sebetulnya. Gitu ya. Contohnya tadi yang paling gampang aja kan main HP. Betul. Itu selalu orang tua membuat negatif thinking ketika anaknya pegang HP. Padahal tadi yang kamu bilang, saya lagi lihat tugas. Atau comfort video buat Tapi ukuran orang tuanya gitu. karena kamu lihat tugasnya malam. Mana ada sih tugas malam-malam? Tuh. Betul nggak? Ini di jam berapa? Mana ada tugas malam-malam? Orang tuanya nggak ngerti. Ada kan guru, tanda kutip, yang ngasih tugasnya malam. Ya, mungkin karena sibuk ya di pagi Bener nggak sih? hari. Iya. Ada guru yang ngasih tugas malam, lo lihat grup, ada tugas yang harus dikumpulin. Besok bawa ini. Memang sih gurunya juga harusnya nggak boleh ngasih tugas malam-malam, gitu ya kan? Atau mungkin dikerjainnya pas malam gitu Iya, ya. ada atau juga. bisa juga dari kelompokmu, kerja kelompok, ketua kelompokmu ngasihnya di malam hari. gitu. Ya, malamnya kurang lebih jam 9 lah gitu loh. Tetapi begitu kamu pegang HP langsung, kan pegang HP lagi. Harusnya kan kamu gak pegang HP, baru tidur gitu. Kamu pegang HP lagi. Jadi dibuat negatif ketika pegang HP. Padahal pegang HP itu not always negatif. Ya, benar. Ya, bahkan sekarang semua adanya di handphone. Jendelanya itu untuk masuk nerawang ke knowledge itu ada di handphone, betul nggak? Betul. Hanya dalam genggaman tanganmu kita bisa belajar banyak. Banyak hal. Nah, itu. Jadi itu yang biasanya anak-anak remaja yang tadi kamu bilang menjadi runyem, menjadi ogah, males, gitu. Jadi malas jadi cerita sama orang tua ya. Bener, Sir. kira-kira begitu. Nah, Sir, ini ada pertanyaan nih, Sir. Apakah masalah-masalah remaja juga bisa dipengaruhi oleh tindakan atau sikap dari orang tuanya? Oh iya, sangat. Jadi karena gini, bapak ibu orang tua kan model ya. Betul. Yes, betul. so parent is the model for our son, our daughter gitu loh. Jadi kalau orang tuanya memberikan contoh yang nggak baik, ya Anaknya akan juga. pengaruh. Kamu nggak usah ngerokok ya, jangan ngerokok ya, masih kecil ngerokok. Lah bapaknya ngerokok, gitu kan? Bener. Bapaknya ngerokok di teras, gitu ya. Di kamar mandi emaknya ngerokok, gitu sambil buang air emaknya ngerokok. Tapi bilang anaknya jangan ngerokok. Kadang ngingetin tapi nggak melihat dari diri sendiri betul. ya, Sir. Ada orang tua yang maaf kata nih, say something di rumahnya nih, bego lu gitu. Jadi
lama-lama anak kedenger bego, bego, bego. Ya akhirnya melekat dong. Mm-mm. Kan jangan salah loh, anak-anak itu peniru loh Bapak Ibu. Anak-anak itu peniru ulung. Ya, walaupun remaja gitu, dia juga masih bisa set untuk niru. Jadi ketika ada satu kata-kata yang jelek keluar dari mulut orang tuanya, ya ditiru. Orang tuanya berantem. Papa mama berantem di rumah, yang anaknya ada di situ. Ngedenger papa mamanya berantem. Gitu. Mm-mm. Lu emak sama bapak gua berantem. Siapa tahu bisa jadi nanti ketika dia gede, dia rumah tangga, gampang kok, ngomong-ngomong aja. Whatever ada anak di situ gitu loh. Iya. Nah, jadi itu akan berpengaruh sama anak. Sangat berpengaruh sama anak. Makanya be a high parents, be EQ parents yang hari kita bahas. Bagaimana menjadi orang tua yang punya emosi yang luar biasa baik. Yang punya emosi yang bisa ditata sehingga betul-betul ketika menjadi contoh model di rumahnya bisa dicontoh yang baik sama anak-anaknya. Benar. Jadi sangat pengaruh. Oh, oke. Karena kamu kan banyak sekarang, apalagi sekarang PJJ ya. Oh iya, banyak. 100% kamu di rumah. Mm-mm. Lalu kamu ngelihat orang tua kamu. Ya mungkin bisa dibilang lebih banyak interaksi lah ya Ya. sama orang tua di rumah gitu. Karena saya nanganin anak remaja, ada anak remaja nih. Wih, mau berantem aja, mau Waduh. jotos temennya. Kenapa? Karena orang tuanya. Oh iya, karena di Setelah rumah. dididik di rumah gitu. Orang tuh ngomong apa ketika dia berantem sama temennya? Ya lu yang bego. Kalau dia pukul kamu, tabuk kamu hajar pakai alat apa yang ada di situ. Ya Nah, justru diajarin sama orang tuanya. Heeh. Karena emosi tadi. Betul. Gitu. Aduh. Jadi itu berpengaruh ya, Sir? Sangat pengaruh. Oke. Sangat pengaruh. Nah, Sir, hal-hal apa yang membuat remaja akhirnya menjadi runyam? Itu tadi udah kita bahas ya, Sir, yang 8 Ada alasan 8 itu. alasan Boleh tadi. ini lagi, Sir? Jadi yang pertama tadi ada scolding. Scolding itu ada apa? Selalu menuntut. Oh, menuntut anak-anaknya ya. Ya, selalu menuntut pengen itu, pengen ini, harus gitu, itu scolding namanya. Yang kedua tadi ada comparing. Sampai membandingkan. Banding-bandingin. Padahal kan kita nggak boleh banding-bandingin anak. Betul. Gitu ya. Yang ketiga tadi ada namanya wishing. Mengandai-andai. Mengandai-andai. Seandainya ini, seandainya itu gitu. Itu membuat bete buat anak-anak juga. Ada exaggerating. Exaggerating tapi membesar-besarkan masalah. Ya. Masalahnya cuma kecil, runyam tapi jadi gede. Bukan small act big impact. Beda. Beda, itu beda ya. Itu beda, Pak. Meaningnya beda iya, ya. beda guys. meaningnya gitu. Ada yang generalizing, mengeneral semuanya. Karena satu mengeneral. Ada juga dengan personalizing. Personalizing berarti memasukkan dalam hati. Terlalu ke bawah Terlalu hati. di bawah hati Duh. gitu. Oh, banyak tonton sinetron ini ya. Lalu ada permitting. Permitting itu tadi yang apa? Membiarkan satu masalah tapi akan membuntutnya ke beberapa aspek. Oh. Ada situ. Dan terakhir adalah netting. Oh, negative thinking. Oh, negative Jadi itu ada thinking. 8 Ada alasan 8 nih, Sir. alasan. Nah, bagaimana nih, Sir, caranya menjadi orang tua yang memiliki high EQ? Kan di awal disinggung nih, be a high EQ Iya. parents. Nah, itu yang mesti kita sama-sama belajar nih ya, Bapak Ibu, papa mama yang di rumah dan mungkin juga Bapak Ibu guru, karena ini juga bisa berlaku buat Bapak Ibu guru nih. Oh iya, Itu benar. bisa bagaimana menjadi be a high EQ, punya emosional yang baik buat orang tua gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakuin? Nah, yang pertama di buku Ketika Pintar Saja Nggak Cukup ini dibahas ada yang namanya dengan self awareness. Awareness. Self awareness. Oh. Berarti ada kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Nah, maaf ya, beberapa orang tua yang tidak punya self awareness nih, punya kesadaran diri. Betul. Sebetulnya anak tuh siapa sih? Ya, sebenarnya anak tuh siapa sih gitu? Anak itu kan titipan Tuhan. Gitu ya. Anak itu titipan Tuhan. Punya self awareness nggak? Kalau itu titipan Tuhan only loh. Anak tuh cuma titipan Tuhan. Karena gini loh, pernah kejadian di Setia ada orang tua murid datang marah-marah karena selalu sama anaknya punya trouble nih. Jadi si anak perempuannya nomor 1, dia punya 2 anak. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang perempuan yang gede, yang laki-laki nomor 2. Nah, mamanya selalu punya trouble sama anaknya, punya masalah dan akhirnya nggak pernah akur. Ya ampun. Papanya emosi. Karena semakin berantem, papanya emosi dan papanya tuh pakai apa? Sabuk, Aduh, belt. Dan cambung. anaknya itu udah remaja loh, udah SMP. Dicambuk sama papanya. Astaga. Dan dengan bangganya papanya tuh cerita di ruangan Setia, "Pak, anak saya tuh gini.
Sampai saya sabuk pakai gini gitu. Dan memang kelihatan sih ada bekasnya gitu. Aduh, ngeri banget. Nah, terus apa yang saya bilang? Saya cuma ngomong gini aja. Pak, Bapak nitipin anak ke sekolah saya kan? Nitip kan di sekolah saya. Ini loh Serti, nitipin anak saya ya masuk sekolah ini. Nitip kan? Lalu kalau sampai di sekolah itu Bapak Ibu gurunya atau saya menghajar anak itu sampai berdarah-darah. Kira-kira kalau kamu jadi orang tua apa yang dilakuin? Marah dong. Marah dong. Protes dong. Protes. Dan bisa nggak kamu mencabuti anak kembali keluar dari sekolah itu? Ngapain gue di sekolah di situ? Gue nitip anak di sekolah di situ supaya dididik, dibina, gitu. Tapi kok dihajar sama guru saya berdarah-darah. Nah, Gue cabut lagi dong. Boleh dong. Anytime dong, kapanpun saya mau cabut anak saya itu. Nah, saya bilang sama orang tua tadi, sama Pak, anak juga titipan Tuhan. Ini loh nitip anak. Nah, lalu kok Bapak Ibu sama anak-anaknya memperlakukan dengan tidak-tidak, boleh dong Tuhan anytime ngambil anak Bapak Ibu kapan saja. Jangan marah, jangan protes kalau Tuhan ambil anaknya kapanpun. Because anak adalah titipan Tuhan. betul. Nah, itulah self awareness yang kita punya enggak. Bukan karena gua orang tua, semena-mena ini rumah-rumah gua. Rumah papi sama mami nih. Nggak udah macam-macam kamu di rumah ya. Gitu, seolah ini dia. Padahal kan anak titipan Tuhan. Jadi ada self awareness yang mesti dipunyain oleh orang tua. Yang kedua adalah ada mood management. Bisa nggak mengatur, ya, mengatur mood management gitu loh. Kalau orang tua nggak bisa ngatur mood management ya udah. Wah, itu berantakan. Apa namanya? Kalau istilahnya cablak banget lah kalau ngomong pak gitu. Nggak lihat itu di mana, nggak lihat itu di kamar mandi, nggak lihat itu di mana. Asal aja jebret. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengaturnya. Dia punya mood manajemennya nggak baik. Jadi suasana hati dibawa kemanapun. Tadi yang contoh tadi, entar nih kesinggung kan orang tuanya kalau bilang gitu, karena apa yang orang tua pengen lakukan, orang tua minta kamu lakuin, kamu nggak lakuin. Nah, akhirnya dia kesinggung. Jadi ada mood management, suasana hatinya nggak bagus, gitu. Dia nggak bisa kontrol. Lalu ada self motivation. Orang tua yang high EQ itu orang yang punya self motivation. Artinya punya motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Punya motivasi diri untuk, oh iya ya sekarang udah beda zamannya anak remaja sama saya. Nggak bisa dong diikuti jejak-jejak. Bukan berarti orang tua pendahulu itu jelek-jelek ya. Iya, Enggak, semua orang tua mengajarkan kebaikan. Tetapi udah nggak pas di zaman yang sekarang. Udah gitu. beda generasi lah ya. Contoh pakai baju gitu kan. Pakai baju misalnya kalau kamu mau anak laki sekarang nih pakai baju kan pakai kaos, pakai baju, kaosnya bajunya nggak usah dikancing. Jalan dong ke gereja. Orang tuh bilang, "Kancingin dong bajunya." Enggak lah, udah keren kok kayak gini. Loh, kok ke gereja kayak gitu sih? Itu nggak rapi, kancingin. Ini udah keren nih, style anak remaja sekarang begini. Iya. Tapi orang tua nggak terima gitu loh. Kekeh ya. Nah itu, jadi ada bagaimana kita punya self motivation. Dan yang berikutnya punya impulse control, ada pengendalian diri. Pengendalian ke diri, banyak nih pengendalian diri itu bisa aja pengendalian keinginan. Jadi kalau orang tua yang nggak punya EQ yang tinggi, itu impulse kontrolnya atau pengendalian dirinya rendah. Sekarang, jadi ngejatuhin ke anak kayak gitu, Sir? Bisa ngejatuhin ke anaknya, bisa macam-macam. Jadi kayak contoh nih keinginan, contoh orang tuanya pengen, kita sebutnya ya cita-cita orang tua, contoh pengen jadi dubes lah, terus anaknya disuruh gitu, kamu tuh harusnya kayak ini dong, bisa bisa jadi dubes, kamu banggain mama dong ini. Nah itu bisa juga, makanya yang tadi anak jadi runyem kan. Iya. Ya, dia nggak bisa kontrol, nggak bisa punya pengendalian diri keinginannya gitu. Anaknya pengen jadi dokter, papa dokter, mama dokter, kamu juga harus dokter. Lah nggak mau, gue mau jadi artis, gue mau jadi penyanyi gitu ya. Mau jadi penyanyi gue, ngapain mesti jadi dokter? Walaupun emak gue dokter, mama gue dokter, anak beda dong. Iya. Tapi karena orang tuanya nggak punya impulse kontrol, akhirnya memaksakan kehendak anaknya. Gitu. Dan yang terakhir adalah orang yang high
be high, punya EQ yang tinggi itu punya people skills, jadi punya keterampilan untuk menjalin relasi dengan orang-orang lain. Jadi nggak ada di yaitu pokoknya gua aja nih, cuma gua. Tapi kita bagaimana membangun relasi, karena saya nggak tahu nih bapak ibu yang di rumah gitu ya, papa main di rumah, apakah pernah ikut juga tentang kayak seminar parents, webinar parents gitu, parent cell group. Nah itu tempat untuk dimana kita bersama-sama belajar bertumbuh sesama orang tua gitu loh. Jadi saya ulang ya, jadi untuk menjadi orang tua yang punya emosi yang luar biasa, be a high EQ parents itu yang pertama punya awareness dulu. Iya. Yang pertama harus punya self awareness, punya kesadaran diri. Yang kedua punya mood management. Jadi tahu bisa nih, mengatur. ya bisa tahu suasananya, bisa mengatur suasana. Yang tiga punya self motivation. Ada self motivation yang bisa memotivasi baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anaknya. Betul. Gitu. Jangan orang tua menuntut terus gitu. Yang ketiga yang keempat ada impulse control. Bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita sendiri. Gitu. Sebenarnya termasuk kalau gini loh. Ini lagi zaman PJJ, lagi zaman ini kan kita cuma punya pakai gadget ya. Iya. Orang tua sekarang orang tua sosialita gitu, orang sekarang sosialita gitu ya. Semua kalau nggak pakai di Instagram bukan orang tua yang nggak tren lah, nggak ya tren gitu. trendy, Jadi gitu. mama sosialita setiap hari cuma gini doang, lihat Instagram, lihat ini, lalu di Instagram ada apa, wih ini baju bagus ya, COD, klik, oke, lihat lagi menit berikutnya, waduh makanan enak nih, pesan lagi. Itu juga sama loh, dia nggak punya pengendalian untuk ini loh, nggak bisa kontrol pengendalian gitu. Itu bukan orang tua yang punya EQ yang bagus gitu, bukan yang EQ, yang high EQ bukan gitu, gitu. Karena berketemu dengan sosial media, lalu setiap menit ya, setiap hari cuma begini terus, and then latah. Betul gak sih? Ada orang tua yang latah kan, ini mau gue beli, ini gue mau beli gitu. Nah itu juga nggak baik ya, Sar. Ya, jadi bukan ini. Dan yang terakhir tadi apa? Ada people skill. Bagaimana orang tua itu punya jalinan relasi, keterampilan, bisa membangun hubungan yang baik lah ya. Itu akan menjadi orang tua yang be a high EQ. Oke. Gitu. Nah, Sir, kita ada pertanyaan terakhir. Wih, udah terakhir. Waduh, cepet juga amat. Ya ini. Pertanyaan terakhir ada, bagaimana menjadi orang tua yang mindfulness? Nah, ya orang tua mindfulness itu apa sih? Mindfulness nih punya ya luar biasa keren gitu ya. Mindfulness kan pikirannya terbuka lah. Pikiran terbuka bisa mindfulness itu bukan berarti gini. Mindfulness berarti dia sudah melewati tahap yang a high EQ parents tadi. Gitu. Jadi sudah bisa mengendalikan, memahami gitu. Jadi ya, Sarah? orang tua yang mindfulness itu ada orang tua yang menyadari, orang tua yang paham dan menyadari akan perasaan anak. Betul nggak? Betul. Jadi bukan orang tua yang sok aku, tapi bagaimana orang tua, ini kita ngomongnya dari sisi orang tua ke anak-anak ya. Iya. Jadi makanya bapak ibu parents yang sekarang lagi denger nih di YouTube ini, jadi menjadi orang tua mindfulness adalah orang yang tahu akan perasaan anaknya. Nggak bisa semena-mena terhadap anaknya. Ya, karena anak itu adalah buah hati kita. Betul. Darah daging kita. Harusnya orang tua tuh paham banget. Anak yang pertama dengan anak kedua punya sikap yang berbeda. Dan nggak bisa disamain. Ya toh? Walaupun kembar aja tuh bisa beda ya. Iya, jadi orang tua yang menyadari perasaan anaknya. Lalu bagaimana orang tua itu bisa merespon, not only menyadari, tapi bagaimana dia bisa meresponnya sama anak tersebut. Itu yang udah mindfulness. Lalu orang tua yang bisa memahami dan bisa memahami banget dan dia tahu sih kapan waktunya marah. Jadi bukan cuma ya maaf kata nih, banyak kan orang tua yang cuma marah-marah doang. Iya. Gitu, marah-marah doang, tetapi dia nggak bisa menahan diri. Jadi orang tua mindfulness orang tua yang bisa menahan diri, nggak cuma bisa marah-marah, menahan diri dalam segala hal sih gitu ya, berhenti melakukan respon dengan yang tidak baik, ngomong sesuai tindakan lah ya. Jadi bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk
tidak marah-marah dan merespon dengan baik. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk mendengar pendapat daripada anak-anaknya. Jadi bukan pendapat aku, bukan pendapat gua gitu, tapi bagaimana kita bisa juga mendengar pendapat anak-anak. Apalagi remaja loh. Remaja tuh mesti didengar. Gitu. Kira-kira gitu Cyril. Untuk menjadi orang yang mindfulness. Itu beberapa ini ya, beberapa tips. Iya, beberapa tips untuk orang tua di luar sana. Nah, teman-teman, menurut aku ini pembicaraannya berguna banget ya, Sir, untuk om tante atau mama papa di mana aja. Nah, tapi karena waktu kita terbatas, maka kita nggak bisa lanjut lagi nih. Tapi om tante, papa, mama, ataupun teman-teman yang mungkin kurang ada gejolak-gejolak nih yang belum diungkapin, boleh komen di video ini ya. Nanti bakal Serti jawab satu-satu ya, Sir. Boleh. Nah, Serti, sebelum kita tutup pembicaraan kita hari ini, apa nih, Sir, statement dari Serti? Ya, saya ngambil statement dari buku ini ya, Bapak Ibu dan Cyril nih. Saya ngambil buku ini, statementnya adalah jadilah orang tua yang seperti pakai prinsip ruler. R-U-L-E-R. Gitu. R-nya itu adalah recognizing. Oh. Apa tuh recognizing? Jadi artinya bagaimana tahu tentang perasaan kita sekarang. Jadi orang tua yang be a high IQ itu adalah orang tua yang pakai prinsip ruler. Artinya recognizing. Pertama adalah gimana perasaan saya sekarang, juga bagaimana kondisi anak sekarang. Peka. Yes, jadi saya mesti tahu perasaan sekarang dan sekarang kondisi anak saya sekarang seperti apa, anak remaja sekarang gimana, atau bapak ibu juga sama, gimana perasaan bapak ibu sekarang dan tahu perasaan tentang anak murid yang sekarang lagi diajar. Itu R. Yang kedua adalah U, understanding. Kita paham banget, harus paham tentang dunia anak remaja, paham tentang dunia anak-anak seusia itu. Jadi kita mesti understanding buat itu, understanding buat saya juga dan understanding buat anaknya. Lalu L-nya ada labeling. Labeling bukan berarti melabel yang jelek ya. Labeling di sini yang disebutkan adalah bagaimana seorang orang tua atau guru peka terhadap kondisi-kondisi anak-anak. Kalau gini, saya ngomong sama kamu dengan kamu lagi moodnya nggak bagus, sama ngomong sama Anita moodnya lagi lain gitu ya. Saya bisa tahu, oh Anita sekarang kondisinya lagi happy nih. Tapi sekarang saya tahu Cyril kondisinya lagi nggak baik. Jadi dengan omongan yang sama, saya tahu kapan menempatkan ke Anita atau kapan ke tempat ke Cyril. Karena saya tahu bisa melabel, oh Anita lagi punya suasana yang baik nih, kalau Cyril lagi suasana yang bad mood, jangan ngomong sama Cyril sekarang. Nah itu label-label yang bisa saya sampaikan atau kasih ke anak-anak remaja. Demikian juga Bapak Ibu. Dan yang E adalah ruler. E ya. I adalah expressing. Ya, bagaimana kita bisa mengekspresikan segala perasaan yang tepat dengan waktu yang tepat. Dengan tempat yang tepat, dengan kondisi yang tepat. Nggak marah-marah, juga nggak ada juntrungnya, tiba-tiba marah. Padahal bukan waktu yang tepat, bukan kondisi yang tepat. Betul. Ya, jadi gunakanlah expressing untuk itu. Dan yang terakhir, R adalah regulating. Jadi ada aturannya, ada regulasinya, menyampaikan juga dengan benar gitu ya, nggak asal kayak ceplok telur aja kalau ngomong, tetapi ada regulasinya gitu ya. Kalau kita lagi nggak enak, kalau kita lagi suasananya nggak tepat, yaitu kita punya regulasi. Jadi tahu cara polite-nya kita ngomong gitu. Jadi bukan berarti kalau kita ngomong sama anak remaja dia di bawah saya maka seenak-enak gua. Gitu. Anak remaja juga perlu dipahami. Betul sekali. Jadi pakailah prinsip ruler. Nah, jadi itu statement dari Serti ya, Sar. Nah, teman-teman, nggak kerasa waktu kita sudah habis. Padahal panjang banget. Aduh, panjang banget, tapi pembicaraannya pasti berguna ya, Sir, buat mama papa dan om tante di luar sana. Nah, sebelum aku tutup podcast hari ini, aku mau ngingetin untuk selalu menjalankan M5 atau 5M. 5M. Nah, M yang pertama selalu menggunakan masker jika kita berada di luar. Kalau nggak pengen keluar ya nggak usah keluar ya, teman-teman, di rumah aja. Nah, yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Kalau kalian mau makan atau mau ngambil sesuatu, kita harus tetap mencuci tangan. Yang ketiga, selalu menjaga jarak, social distancing, oke? Nah, yang keempat, selalu menjaga tubuh dan stamina kita, olahraga ringan atau jogging atau ngapain deh, pokoknya kita olahraga ringan.
Nah, M terakhir, selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Nah, Wow. ini dia podcast hari ini. Terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye, aku Shirela. pamit undur Bye-bye. diri. See you. Aduh, Wow. Black and white. black and white.